Selamat pagi waktu Dover dan selamat menjelang malam waktu Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua dengan program Fendi Menyapa. Acara ini atau program ini dibuat dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan apa yang sedang kita hadapi dan gumuli hari-hari ini. Saya membaca banyak berita, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di belahan dunia yang lain. Semua manusia sedang berhadapan dengan situasi-situasi sulit hari-hari ini. Pertanyaannya adalah, kemana kita akan pergi dan kepada siapa kita harus mengadu? Situasi sulit bukan berarti kita bakalan dibunuh semuanya atau dimatikan. No. Tuhan bisa pakai banyak cara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Banyak dari kita mungkin merasa bahwa sepertinya Tuhan telah meninggalkan saya. Saya merasa sepertinya Tuhan jauh dari saya. Kalau Anda hanya merasa, berarti itu belum terjadi apa-apa sebenarnya. Nah, hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, para followers dan pendengar dimanapun Anda berada, saya sangat menghargai waktu yang saudara berikan untuk bergabung bersama dengan kami di sini. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan hari ini tentunya akan membangkitkan begitu banyak orang yang sedang ada dalam keterpurukan. Kehidupan ini tambah hari tambah susah Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita menyikapinya itu penting. Saya mendengarkan sebuah kata bijak yang datang beberapa bulan lalu. Yang paling penting adalah bukan berapa lama Anda hidup, tapi yang paling penting adalah dengan apa Anda mengisi kehidupan itu. Itu paling penting. Ada banyak orang menghabiskan waktu duduk hanya untuk bergosip. Banyak orang menghabiskan waktu hanya ada untuk melihat kelemahan orang lain. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang lebih fokus melihat apa yang seharusnya dia rubah atau apa yang seharusnya dia ubah dari kehidupan pribadinya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Saya menyapa dulu Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu Foni Herawati. Halo Ibu Foni, apa kabar sayang? Tuhan memberkati. Saya punya kalimat di pagi hari dan sekaligus menutup malam untuk waktu Indonesia. I love you Ibu Foni ya. Salam sukacita buat komandan kami, Konjen KJRI di New York, Bapak Arifi Saiman. Selamat pagi Pak Arifi. Doa saya dari tempat ini, kekuatan Tuhan diberikan buat Pak Arifi untuk mengembangkan tugas dan tanggung jawab dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati Pak Arifi Saiman, Tuhan memberkati dan Tuhan lindungi keluarga Bapak Arifi dalam semua yang Bapak kerjakan. Doa kami terus mendukung Pak Saiman dalam semua tugas dan pengabdian selama mengabdi sebagai pemimpin di New York sebagai konjen. Tuhan memberkati Pak Arifi. Salam sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak dan keluarga. Sampaikan hormat kami dan salam kami kepada Ibu tercinta di rumah. Dan hari ini saya menyapa Bung David Stephen. Halo Bung David, apa kabar? Untuk Bapak Ibu Telinte. Selamat bergabung Ibu Telinte, Bapak Nusya Suripati, Tuhan memberkati. Untuk Danada Romodar, halo apa kabar Ibu Danada, sukacita Tuhan menjadi bagian dari Ibu Danada dan keluarga.
Selamat bergabung Ibu Monica Telehala. Sekaligus dari tempat ini Ibu Monica, saya sampaikan congratulations untuk citizenship-nya. Tuhan luar biasa ya. Oke, selamat Ibu Monica Telehala ya. Oke, selamat bergabung juga Ibu Amieta Dewi Tomaswa. Aduh, senang sekali. Kemudian selamat bergabung Bapak Samuel Memi. Hey, Samuel Memi. Oh, salam buat Papa Pendeta Olop ya. Oke. Yan Edward, apa kabar Bung Yan? Tuhan memberkati, tetap semangat Bung Yan. Kepada Bung Samuel Memi, Om Fendi baik-baik saja, dan Tante Wei dan keluarga. Dan kita tahu bahwa saudara harus tahu bahwa kami dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja ya. Oke. Dan selamat bergabung Bung Tony Wirta. Tuhan memberkati Bung Tony, Ibu Foni Herawati, dan kemudian Bung Nusye, Ibu Mei Kainama. Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung Ibu Ingrid Mensoat. Dan Tuhan memberkati Ibu Teti Alphonse. Apa kabar Ibu Teti? Saya senang Ibu Teti bisa join dengan kami pagi ini. Malam waktu Ambon ya. Dan selamat bergabung Bapak Albert Efruan. Aduh, senang sekali melihat Bapak Albert bisa bergabung dengan kami di program ini. Dan Ibu Desi Karolus. Aduh, saya punya cinta ini ya, Ibu Desi Karolus. Oke, Albert Efruan. Shalom Papen, Tuhan berkati. Aduh, thank you banget Bapak Albert. Tuhan memberkati Bapak Albert. Ibu Desi, shalom dan sukacita. Bung Rocky Sabteno. Salam hormat untuk istri dan keluarga semua di rumah ya. Salam hormat saya juga buat Ibu Meilan, sukacita Tuhan menjadi bagian. Nah, selamat bergabung Bapak Pendeta Adolf Sohilait. Saya senang sekali Bung Pendeta bisa bergabung dengan saya hari ini. Saya paling bahagia sekali. Tetangga idolaku adalah Adolf Sohilait ya. Oke. Selamat bergabung Bung Frankie Lukas Manuhutu. I miss you my bro. Saya punya satu kalimat saja buang Bung Frankie Lukas Manuhutu. I love you ya. Oke. Bung Tony Wirta. Shalom Pak Pendeta. Salam dari Maluku Barat Daya. Aduh. Salam hormat saya buat Pendeta Yohanes Domlai ya. Semoga dia bisa join dengan program ini. Dan selamat bergabung dengan saya Bung Erik Soisa ya. Tuhan memberkati Bung Erik. Dan untuk Ibu Meilan Efruan Simaela, shalom Bapen, salam dari Maluku Tenggara. Aduh, Tuhan memberkati, aduh senang sekali. Dan salam hormat saya harus memberi apresiasi yang luar biasa untuk Bapak saya, Elvis Kolelsi, seorang guru yang luar biasa. Pak Elvis Kolesi telah membesarkan 2 putranya dengan begitu luar biasa, dan kedua putranya sedang studi di Rusia. Sangat-sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi apa yang Bapak Kolesi lakukan. Ya, dan saya bersyukur saya pernah diajar oleh beliau dan hasilnya saya bisa ada sampai hari ini ya. Itu cuma karena kasih karunia Tuhan. Dan yang ajaibnya lagi Bapak Ibu, beliau dulu mengajarkan saya bagaimana hidup menyenangkan dan memberikan apresiasi serta prestasi-prestasi ke depan ya. Tapi sadar atau tidak bahwa ketika saya digiring Tuhan untuk melayani Tuhan, menariknya adalah Pak Kolelsi inilah dulu dia ngajar saya di SMA, akhirnya saya yang membaptis dia dan saya kembali mengajar dia kebenaran firman Tuhan. Asik kan? Guru mengajarkan muridnya dan kemudian muridnya mengajarkan gurunya. Jadi Pak Elvis, kita skornya 1-1, artinya kita sama-sama kuat. Tuhan memberkati Pak Elvis, thank you banget, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menanam nilai bagi kehidupan saya pribadi ya. Bung Erik Soisa, Tuhan memberkati. Selamat bergabung Ibu Oli Martinus, senang sekali. Hey Rocky, selamat malam Om Rocky, Tuhan memberkati. Ibu Lina Bella, salam buat suami dan anak-anak di daerah Jawa ya. Untuk Bung Yansen, Farley, Bung Yansen, saya tunggu kamu lama sekali di Amerika ini. Kapan kamu berjalan-jalan lagi ke sini, Kak Bung? Saya pengen lihat apa tuh kapal pesiar yang kamu
layani di situ ya. Oke. Dan Bung Ubra, Erik, selamat bergabung Bung Ubra. Untuk Nona Krikov, terima kasih Ibu Alen ya. Tuhan memberkati Ibu Alen. Ipi Makaruku Monaten, Tuhan berkati Ibu. Bung Risa Tenu, aduh sahabatku, teman SMP, begitu kah? Tuhan memberkati Bung Risa. Salam hormat saya buat istri dan anak-anak. Selamat bergabung juga buat Echa Lestuni, dan selamat bergabung buat Ibu Erlinda Lisapali. Aduh, Ibu Erlinda, apa kabar sayangku? Tuhan memberkati, tetap semangat. Untuk Bapak Harley Van Harling, aduh, apa kabar Komandan? Tuhan memberkati, tetap setia di dalam Tuhan. Untuk Usi Egin Tahalele, tetap semangat dan tetap luar biasa. Saya menghormati dan saya sangat merespek terhadap Mama tercinta Ivin Papilaya. Apa kabar mamaku? Tuhan memberkati. Tuhan luar biasa. Dan selamat bergabung juga untuk saudara laki-laki saya yang paling ganteng. Dia adalah salah satu pemuda Maluku yang luar biasa gagah. Devi Watunglawar. Wah, laki-laki gagah. Ya, karena dia ganteng makanya istrinya mau menikah dengan dia, begitu ya. Nah, Koce Manuhutu, Ibu Koce, apa kabar sayang? Tuhan memberkati. Satu kata saja ya, satu kalimat buat Ibu Koce. I love you Ibu Koce. Ya. Selamat bergabung juga buat Bapak Pendeta Sugisel. Satu kata juga buat Bapak Pendeta. I love you Bapak Sugi. Tuhan memberkati. Hey, Ipin Makaruku. Dari Taniwel. Wah, Seram bagian barat. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua ya. Aduh, thank you. Delta Van Haulisi. Yohan Samu-Samu. Aduh, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Betapa luar biasanya Tuhan itu ya. Wow. Ibu Sinta, apa kabar sayang? Ibu Sinta, I love you. Jayapura hadir. Yes, thank you. Dan kemudian Ibu Reynaldo Yoris. Wow, senang sekali Ibu Reynaldo Yoris bisa bergabung. Waduh, senang sekali. Salam Jo buat keluarga Yoris semua dimanapun Anda berada ya. Diberkatilah keluarga Yoris. Dan kemudian, oke. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Supaya kita tidak membuang-buang waktu untuk membahas topik yang menarik begini ya. Oke. Hey Ella Rum, kamu tahu kamu telah menginspirasi kehidupan saya dengan cerita sebentar tentang apa yang kamu alami Ella. Ella tetap stay di program ini karena pesan ini bagus banget untuk kamu ya. Pesan ini bagus banget. Untuk Jacqueline, Bung Yansen Farli, tolong sampaikan salam hormat dan cinta saya kepada Jacqueline, istri tercinta ya. Bilang buat Jacqueline, I love you. Oke. Buat Ibu Tenu Jeti, waduh saya cuma bisa bilang I love you. Ya. Ibu Kose Kawael, waduh senang sekali. Ibu Kose Kawael adalah salah satu pendoa terbaik yang dimiliki oleh Maluku. Tuhan memberkati Ibu Kos. Salam hormat saya buat Susan, salam hormat saya buat Desti, dan semua anak-anak yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Oh ya, Hadasa Uneputi, apa kabar sayang? Tuhan memberkati dan Tuhan urapi setiap kita. Baik, hari ini kita akan membahas satu kata ini, kalimat ini ya. Frase, sebut saja begitu. Susah itu ada gunanya. Susah itu ada gunanya. Siapa bilang kesusahan tidak punya nilai? Justru orang-orang hebat lahir karena tekanan. Orang-orang hebat lahir karena desakan kehidupan. Orang-orang hebat lahir karena mereka punya kualitas hidup untuk bertahan. Sikap hati dan sikap hidup yang benar menentukan Anda melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Sekali lagi, sikap hati yang benar membuat Anda bisa melihat agenda Tuhan di balik setiap tekanan hidup. Nah, baik. Topik pembicaraan kita pagi ini adalah, kalau saya bilang pagi berarti di Dover nih, tempat tinggal saya itu pagi ya, pagi jam 7.22 sekarang ya. Nah, oke. Nah, menarik untuk kita belajar ini. Nah, coba saudara lihat ini.
Saya sangat tertarik dan saya ingin berbagi hal ini uh, untuk Bapak Ibu semua di program ini. Nah, Yohanes 9 ayat pertama ini cerita yang cukup panjang, kurang lebih ada 41 ayat dan tentunya saya tidak akan membaca semuanya. Saya akan mengambil beberapa poin penting untuk menjelaskan dan meneguhkan pembicaraan saya pagi ini kepada Bapak Ibu semua. Nah, coba saudara Bapak Ibu lihat Yohanes 9 ayat pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, itu sebabnya saya mengangkat topik pembicaraan kita hari ini adalah susah itu ada gunanya. Beberapa dari kita tentunya pernah mendengar lagu yang berbunyi bahwa buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Kurang lebih seperti begitu bunyi lagu itu. Tapi saya mau kasih tahu, jelas sama sekali itu keliru. Alkitab menunjukkan bahwa kesusahan dan penderitaan dapat merupakan alat bagi kemuliaan Tuhan. Tekanan persoalan hidup itu adalah alat untuk menjelaskan identitas kita sebenarnya di dalam Tuhan. Seseorang yang hidup dan bergaul dengan Tuhan, dia sangat gampang sekali mengikuti aturan dan agendanya. Ketika saudara dan saya mencoba untuk mengerjakan bagian Tuhan, selebihnya apa yang kita tidak sanggup melewatinya, Tuhan pasti intervensi. Tuhan tidak pernah tutup mata dengan semua persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Siapa bilang bahwa Tuhan jauh dari kita? No. Bahkan Alkitab berkata bahwa di tengah-tengah badai pun dia ada. Ingatkah Bapak Ibu bahwa setiap kita dilukiskan dalam agenda dia? Ingatkah setiap kita bahwa diciptakan sebelum dunia, Allah telah memilih dan menetapkan kita untuk mengenal dia? Bukankah kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah curang dengan perjalanan hidup kita? Bukankah dia adalah Allah yang memperhatikan kehidupan saudara? Pertanyaan adalah, mengapa Allah memberi nama, artinya Allah memperkenalkan namanya sebagai Allah Immanuel. Apa itu Immanuel? Allah yang menyertai kita. Dia menyertai di mana? Apakah di masa senang? No. Di masa sulitnya hidupmu, di masa tekanannya kamu, apa sih yang paling suram dalam hidupmu? Dia ada di situ. Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan dan jangan buru-buru menyalahkan situasi. Saudara dengar baik, kecerdasan hikmat itu datang berdasarkan pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan. Ada banyak orang pintar tapi dia tidak berhikmat. Tapi orang berhikmat dia pasti pintar membaca situasi. Kecerdasan hikmat itu datang ketika tekanan hidup mendatangimu. Percayalah bahwa Allah tidak pernah curang dengan seluruh kehidupan yang kita hadapi. Nah, coba perhatikan di dalam Yohanes pasal 9 tadi yang kita baca Bapak Ibu. Dikatakan bahwa ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Berarti setiap situasi dan kondisi yang Bapak Ibu semua hadapi, itu adalah agenda Allah untuk mengerjakan kehidupan yang lebih baik bagi kita. Tidakkah kita menyadari hal itu? Tidakkah kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah terlambat? Tuhan datang tepat pada waktunya. Maaf kata, Tuhan bukan seperti pemain-pemain film-film India. Coba saudara nonton film India. Persoalan sudah selesai baru polisi datang. No. Nah, saya mau kasih tahu bu saudara. Dia datang bahkan dia sedang menonton apa yang sedang kamu gumuli. Bahkan dia sedang menonton apa yang sedang kamu tangisi. Dia sedang menonton air matamu yang jatuh. Dia sedang menonton lututmu yang sedang terlipat dan berdoa. Dia sedang menonton tempat pembaringanmu. Waktu kamu sakit, waktu kamu dihujani dengan umpatan, kamu dihujani dengan fitnahan, kamu dihujani dengan gosipin. Biarin. Mulut orang kita nggak bisa rubah. Tapi mari saya mau beritahu buat saudara. Itu baik
buat jiwa kita. Sekali lagi, setiap didikan yang datang dari Tuhan selalu membersihkan lubuk hati. Mengertilah Tuhan tidak pernah terlambat kok. Siapa bilang Tuhan terlambat? Tuhan tidak pernah terlambat, saudaraku. Satu kali, saudara, ada sebuah cerita tentang seorang militer. Dia terjebak di sebuah pulau, lalu kemudian musuh mendaratkan pasukannya begitu banyak. Dia terpisah dari pasukannya, dia terpisah dari teman-teman militernya dia. Kemudian dia melari ke arah gunung dan menemukan sebuah gua batu. Dan dia bersembunyi di sana. Dan dia berdoa dan dia berkomitmen di sana. Tuhan, luputkan saya dari maut. Saya bakalan mati di sini. Saudara, cara Tuhan meluputkan seseorang beda dari cara manusia melakukannya. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba di mulut gua itu dia melihat ada seekor laba-laba meletakkan rumahnya, dia membangun netnya, jaringnya itu tutup mulut gua. Ketika tentara musuh survei dan mencari adakah yang harus mereka selesaikan di situ, artinya mereka cari musuh mereka. Nah, coba saudara lihat, dia diselamatkan dari apa? Dari sarang laba-laba itu. Tiba-tiba dia mendengar seruan dari musuh mereka. Nggak perlu ke gua itu. Karena kalau ada orang di dalam, pasti sarang laba-laba itu menjadi rusak. Nah, saudara bisa bayangin, Tuhan bisa pakai apa saja untuk meluputkan kita. Tuhan bisa pakai berbagai cara yang kelihatannya sederhana di depan mata, tapi itu powerful. Nah, mari mengertilah, Tuhan tidak pernah curang. Nah, kembali ke ayat pembicaraan kita. Yohanes 9 ayat yang pertama dikatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Masalahnya dibawa dari sejak lahir. Ini problem buat dia. Nah, Anda bisa bayangkan ada beberapa hal yang saya baca dan saya coba mengulasnya kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, ada 3 beban berat yang menjadi sumber penderitaan orang buta ini. Yang pertama, buta sejak lahir itu pergumulan. Dia nggak bisa lihat keindahan dunia. Dia tidak bisa lihat wajah papa mamanya. Dia tidak bisa lihat apa yang dikatakan oleh teman-temannya seusia dia pada waktu itu. Ketika teman-temannya berdiskusi tentang bunga, tentang burung, tentang hewan peliharaan, dia nggak bisa mendeteksi seperti apakah bentuk anjing, seperti apakah bentuk bunga mawar. Dia sulit karena terlahir dengan buta. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari mengertilah bahwa semua kebutuhan kita ada di zona yang sama. Gitu loh. Nah, itu berarti sejak lahir dia tidak pernah menikmati segala yang dimiliki dan dinikmati oleh manusia pada umumnya. Ketika kecil, dia mendengar suara ayah dan ibunya. Tapi dia tidak pernah melihat muka mereka, wajah mereka nggak pernah lihat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, lalu kemudian sudah buta dari sejak lahir. Masalah yang kedua adalah dikatakan ia seorang pengemis. Pengemis. Kalau sudah pengemis, dia sukanya apa? Minta-minta. Kesukarannya tidak hanya datang dari kondisi fisiknya, tapi juga ekonominya. Ia seorang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Walaupun kedua orang tuanya masih ada, tetapi nampaknya tidak berdaya menghidupi dia. Sehingga terpaksa melepaskannya untuk berjuang bagi kelangsungan hidupnya sendiri. Dia dilupakan, sebut saja begitu. Kemiskinan bisa melupakan banyak hal, saudaraku. Makanya saya mau kasih tahu buat saudara, saya mau kasih ingat buat saudara. Waktu Anda kaya, teman mendadak banyak. Tapi waktu Anda jatuh di dalam kemiskinan, Anda jatuh dalam masalah, tidak semua orang datang menolongmu. Selamat bergabung Ibu Magdalena Purwaningsi. Tuhan memberkati Ibu Magdalena. Selamat bergabung Ibu Dian Matatula. Selamat bergabung Ibu Bung Stefri Sahupala dan Ibu Koce Tenu. Selamat bergabung Ibu Yeni Titar Sole. Apa kabar? Salam buat Pak Moses. Dan selamat bergabung Ibu Reni Imelda, Ronald Gomis. Wow, senang sekali Ibu Gillian, Ronald Gomis, Shalom. Dan Bapak Ralph Lesnusa, selamat bergabung. Ibu Melda Latuprisa. Aduh, kalau Ibu Melda sudah bergabung,
hati saya sudah senang. Kalau beta di Ambon ini so pasti puding, apa tuh, regal bakalan datang ke rumah tuh ya kayak. Nah, selamat bergabung Usi Ola Usmani, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ralph, Ibu Melda, selamat pagi Ibu Melda, dan Ibu Weli Dekwelju. Apa kabar Ibu Weli? Tetap semangat Ibu Weli, dan tetap lakukan bagian Tuhan dalam kehidupan Ibu Weli. Selamat bergabung Bung Berioris, Tuhan memberkati. Ibu Ansye Heidi, apa kabar Ibu Ansye? Aduh, senang sekali kalau Ibu Ansye sudah bergabung, maka dunia bakalan aman ya. Kemudian selamat bergabung Mardo, selamat bergabung Ibu Yoke Lewarion. Aduh, luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Engel, waduh senang sekali Angel kamu bisa bergabung. Anastasia Astrid, wow senang sekali Anastasia kamu bisa bergabung. Dan Belina Sipakoli, apa kabar? Selamat bergabung Belinda. Aduh, Nona Endatan MC Jaya, selamat bergabung Ibu Enda. Tuhan memberkati. Wow, sukses ya untuk bisnisnya ya. Ansi Patirane, apa kabar sayang? Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung Elina Lopuha. Apa kabar Ibu Elina? Ibu Lucy Lisa Pali. Aduh, senang sekali kalau Ibu Lucy sudah bergabung, maka dunia menjadi aman. Selamat bergabung Ibu Ani Elmulumi. Tuhan memberkati Ibu Ani. Tetap jaga kesehatan Ibu Ani, dan teruslah bernyala-nyala dengan Tuhan. Ya. Selamat bergabung Nona Valda Ciko. Aduh Nona Valda, aku merindukan dirimu Nona Valda, apalagi istriku ya. Bapak Editan, selamat bergabung. Tuhan memberkati. Bapak Pendeta Aser Maulota, selamat bergabung. Wow, senang sekali. Dan selamat bergabung untuk Bapak Hiskia Christian Patiwail Soisa. Shalom Pak Fendi, Tuhan memberkati. Thank you banget Bapak Hiskia. Tuhan luar biasa. Oke, kembali ke sini Bapak Ibu. Seperti tadi saya katakan, dua hal yang menjadi beban berat bagi pengemis buta ini. Lahir dari buta, kemudian apa? Tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi membuat kita bisa berpikir pendek, saudaraku. Ya, ada begitu banyak orang membunuh karena desakan ekonomi. Ada begitu banyak orang bisa mencuri karena desakan ekonomi. Segala sesuatu kalau sudah menyangkut kantong tengah, artinya kalau sudah menyangkut perut, sudah menyangkut ekonomi, seorang bisa gelap mata, kejahatan bisa terjadi di mana-mana. Ya. Selamat bergabung Ibu Hervianti Fiori. Bung Henry Yoris, apa kabar sayang? Tuhan memberkati, tetap semangat. Wow. Oke. Nah, hal yang ketiga saudaraku, ya, yang menjadi beban berat bagi orang buta ini, apa itu saudaraku? Perlakuan masyarakat kepadanya. Nah, Anda bisa bayangkan. Coba saudara lihat di ayat yang kedua dikatakan, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Coba saudara dan saya pikirkan hal ini. Halo Lika Nikilu, selamat bergabung. Ibu Lili Ferdinandus, waduh, selamat bergabung Bapak Alfonso Poseratu. Tuhan memberkati. Apa kabar Ibu Lili Ferdinandus? Salam hormat saya untuk semua keluarga di rumah. Dan Ibu Lika Nikilu, salam hormat saya juga untuk keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan. Dan Alfonso Poseratu, salam hormat saya buat keluarga di rumah. Lika Nikilu, tolong sampaikan salam saya buat suamimu tercinta. Dan sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita selalu dan senantiasa. Ya. Satu kata saja buat Ibu Lika, I love you. Oke. Nah, saudara lihat ini baik betapa Tuhan, lihat, perhatikan di ayat yang kedua. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Coba saudara lihat, murid-muridnya itu mendiskusikan kelemahannya.
Ada begitu banyak orang ketika melihat tekanan hidup orang lain, malah mendiskusikan, mencoba untuk menyudutkan orang tersebut. Dengar baik, ini bukan musim untuk kita saling menyudutkan. Ini bukan musim untuk kita saling menyalahkan atau mempersalahkan siapapun. Kehidupan ini akan terus berlangsung. Siapapun di sekitar saudara yang membutuhkan bantuan, sedapat-dapatnya Anda lakukan bantuan, bukan mendiskusikan kelemahannya. Selalu ingat itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, di ayat yang ketiga, itu adalah jawaban Yesus yang sangat-sangat menginspirasi saya. Nah, dikatakan adalah, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sewaktu murid-muridnya melihat hal itu, mereka bukannya menaruh belas kasihan dengan memberikan sedekah kepadanya, atau paling tidak kata-kata penghiburan. Sebaliknya mereka malah mempersoalkan dosa siapa yang membuatnya jadi seperti itu. Coba saudara lihat, bayangin, ketika saudara begitu mudah sekali menjatuhkan atau menghakimi seseorang ketika seseorang ada di dalam kondisi dan situasi terburuk. Kita menyalahkan. Nah, tapi kita tidak pernah tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di balik semua peristiwa yang sedang dihadapi kita atau orang lain, Allah turut bekerja dan mengagendakan sebuah perjalanan kehidupan tanpa bisa dimengerti oleh pikiran dan hati manusia. Dia dilahirkan sejak lahir. Coba sudah lihat, Tuhan sudah Jadi gini, Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan untuk seorang manusia. Selamat bergabung Ayu Esther Tuanani. Aduh, senang sekali bisa bergabung Ibu Ayu. Dan selamat bergabung Ibu Nona Lini Masa. Ya, Ibu Nona apa kabar sayang? Tuhan memberkati. Saya punya satu kata saja buat Ibu Nona. I love you. Ya. Oke, selamat bergabung. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama menikmati firman Tuhan hari ini. Dikatakan gini, dosa orang tuanya atau dosa sendiri. Bukan itu problemnya sekarang, saudaraku. Ini bukan itu. Nah, coba saudara lihat. Permasalahannya yang diangkat murid-murid saat itu bukan mengada-ngada, tetapi mewakili pola pikir orang-orang yang ada di sekitar situ. Murid-murid ketika mengangkat hal ini mewakili pola pikir dan cara pandang orang Yahudi. Kalau seseorang menderita sejak lahir, itu menunjukkan adanya ketidakharmonisan hubungan dengan Tuhan, sehingga mendapat hukuman seperti itu. Begitu sering kita menghakimi, saudaraku. Makanya saya bilang, topik pembicaraan kita di program ini akan selalu menuju kepada yang namanya sikap hati. Sikap hati dalam meresponi panggilan Tuhan, sikap hati dalam meresponi tekanan hidup, sikap hati dalam meresponi keberhasilan orang lain. Sikap hati dalam meresponi yang namanya situasi-situasi yang terjadi terhadap sebuah negara. Kita perlu sikap hati yang benar. Ya, selamat bergabung Ibu Wei, Tuhan memberkati. Dan tetap semangat Ibu Wei ya. Nah, hari ini saudaraku, maka lengkaplah penderitaan orang miskin ini. Orang buta ini yang miskin. Kalau semua orang yang bertemu dengannya berpikir bahwa kau buta karena ulahmu sendiri atau ulah orang tuamu, dan memang sepatutnya kau harus menerima akibatnya. Saudara bisa bayangin betapa tragisnya sebuah kehidupan yang diberikan penilaian dari orang lain kepada kita. Sekali lagi, saya akan selalu mengulangi kata yang sama. Jangan membangun hidupmu di atas opini orang lain. Jangan membangun pola pikirmu di atas pengajaran-pengajaran yang keliru yang menyudutkan suasana hatimu. Tapi bangunlah kehidupanmu di atas dasar firman yang kuat. Sebab firman yang membawa kamu kepada kehidupan yang lebih baik, bukan perkataan manusia. Perkataan manusia hanya sebatas menghibur saudaraku. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, perkataan Tuhan membangkitkan, bahkan memberikan solusi dan pemahaman hikmat jauh lebih dari yang saudara bayangkan. Mengertilah bahwa kehendak Tuhan tidak pernah curang. Tuhan selalu datang di tepat pada waktunya. Mengertilah situasi pandemik ini, semua orang sedang berjaga-jaga, jarak dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, seberapa jauh Anda menjaga jarak dengan manusia?
Tapi tetap saudara punya waktu buat ketemu mereka, bukan? Itu tanda bahwa kita nih manusia sosial, manusia punya hubungan, manusia hidup yang perlu sentuhan, yang perlu perkataan-perkataan positif. Itu penting, Bapak Ibu. Nah, hari ini saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, alat di tangan Tuhan. Melalui jawaban Yesus di ayat yang ketiga dari Yohanes pasal 9, saudara akan tahu bahwa bukan dosa orang tua atau mamanya atau bapaknya atau dirinya, tetapi pekerjaan Allah mau dinyatakan dalam orang itu. Kita diberitahukan bahwa penderitaan hebat orang itu akan dijadikan alat oleh Allah untuk menyatakan pekerjaannya. Memang nggak mudah menjadi alat peraganya Tuhan bagi dunia. Tidak mudah mendapatkan masalah. Tidak mudah kalau Anda didatangi penyakit. Tidak mudah. Kenapa saudaraku? Ada seseorang pernah mengatakan bahwa penyakit datang kepada manusia seperti pesawat. Tetapi penyakit pergi dari manusia pun seperti perahu. Artinya datang begitu cepat, tapi sembuh lama. Saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu, di situasi-situasi seperti ini, mari kita menghadirkan damai sejahtera Yesus. Mari kita menghadirkan damai sejahtera Kristus di ranjang tidurmu. Hadirkan Yesus dalam keluargamu, hadirkan Yesus dimanapun yang Tuhan percayakan buat saudara. Bentuk reaksi yang paling luhur ketika kita dalam kesusahan dan kesengsaraan dan sakit penyakit, kita paling sering bilang begini, Tuhan pakai kesakitanku menjadi alat kemuliaan-Mu. Itu perkataan yang paling luhur. Nah, perkataan ini Tuhan pakai kesukaranku, kesulitanku, masalahku menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Ya. Seseorang pernah bertanya kepada saya seperti ini. Fendi, kamu hebat ya bisa menerima perceraian papa dan mama kamu. Saya bilang, menjadi alat peraga itu tidak mudah. Tapi tahukah saudara bahwa hari ini perceraian papa dan mama saya telah membawa berkat besar bagi kami. Perceraian bukanlah ending dari sebuah kehidupan. Perceraian yang terjadi, kita nggak bisa berubah lagi. Kita udah nggak bisa mundur dan mengubah sejarah. Tapi kita sedang memperbaiki sejarah masa depan kita sekarang. Dari mana mulainya? Sekarang. Jangan tunggu keselamatan itu besok. Selama Anda punya waktu untuk mengerjakan kebenaran, lakukanlah hari ini. Jangan tunda di esok hari. Hari ini kesusahannya cukup hari ini, karena besok akan ada tekanan yang baru. Bersiaplah untuk setiap tekanan yang datang. Bersiaplah untuk kesulitan-kesulitan yang datang. Tapi satu hal yang saudara harus mengerti, Ayub didatangi dengan berbagai persoalan kehidupannya. Saudara bisa baca Ayub pertama sampai Ayub pasal yang ke-40 sekian. Saudara bisa baca di sana bagaimana Tuhan berperkara. Nah, perceraian orang tua saya bukanlah akhir dari perjalanan karir seorang Fendi Simatau. No. Perceraian papa mama saya bukanlah akhir dari semua perjalanan hidup dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. No. Saya melihat perceraian sebagai bentuk alat peraga yang bukan Tuhan izinkan ya, seperti yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan hikmat-hikmat baru. Dan akhirnya sampai hari ini bagaimana saya telah mengkonseling sekian banyak ratusan pasangan hidup untuk menjalani kehidupan rumah tangga, untuk mengantisipasi sebelum hujan itu datang, sudah siapkan payung sebelum segala sesuatu datang, dan mempersiapkan bahu untuk menghadapi tekanan dalam kehidupan rumah tangga. Persiapan itu penting. Jika Anda tidak membangun persiapan, Anda akan ada dalam masalah berat. Persiapan mengurangi kehilangan. Persiapanmu bisa menghilangkan segala bentuk kerugian dalam perjalanan hidup saudara. Persiapkan hidupmu, sambut apa? Sambut masa depan dengan cara yang berbeda. Mulai berpikir sekarang bagaimana saya harus mendoakan pemerintah, bukan mengutuk. Bagaimana caranya supaya saya bisa mendoakan suami saya, bukan mengutuk. Bagaimana caranya saya bisa mendoakan istri saya, bukan mengutuk. Bagaimana saya bisa melepaskan berkat bagi anak-anak saya, bukan mengutuk.
Gunakan mulutmu untuk menciptakan duniamu. Gunakan mulutmu untuk menciptakan masa depan putra-putrimu. Gunakan mulutmu untuk menciptakan kehidupan rumah tanggamu yang baik dan benar. Hadirkan Yesus supaya pada kita ada hikmat menyelesaikan masalah. Tidak ada cara yang, dengar, segala sesuatu yang datang gratis itu hilang pun lebih cepat. Tapi sesuatu yang datang dengan tekanan, itu mau dilepaskan itu susah. Bagaimana waktu saya jatuh cinta dengan istri saya mendapatkan kesulitan dan tantangan. Tapi adakah saya harus menyerah? No. Saya tahu isi hati saya sedang menuju kepada wanita ini. Dan saya harus memperjuangkan dia. Dan ketika saya mendapatkan dia, bukankah saya mendapatkan berlian? Bukankah saya dapatkan hal yang paling bernilai dan berharga? Saya mau kasih tahu untuk semua kita di tempat ini, Tuhan tidak pernah terlambat. Dan hari ini, 20 tahun pernikahan kami telah melihat berlian di mana-mana. Kami telah melihat bunga di mana-mana. Walaupun sering ada duri, tapi bukankah duri itu adalah bagian dari untuk menyadarkan kita? Setiap tekanan datang itu untuk menyadarkan kita, untuk kembali kepada identitas kita yang semula. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan hal yang baik dalam hidup kita. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, menarik. Sebelumnya saya menyapa dulu Bapak Ibu sebelum kita lanjut ya. Selamat bergabung Ibu Opi. Hey Ibu Opi, apa kabar? Tuhan memberkati Ibu Opi. Tuhan memberkati Ibu Esther yang jauh di sana. Tuhan memberkati. Ibu Wuwu Sulistio, selamat bergabung. Salam hormat saya buat Pak Bambang. Dan selamat bergabung untuk Ibu Yulia Titi dan Bapak Riko Thomas. Hey, apa kabar? Untuk Bung Semi, tetaplah setia dengan istri pada masa mudamu dan tetaplah mengerjakan bagian kehendak Allah dalam hidupmu. Oh, kepada saudara perempuan saya, Mansye Latuputi, selamat bergabung Ibu Mansye. Tuhan memberkati senantiasa dan teruslah bergerak di dalam agenda Tuhan dengan cara yang luar biasa. Baik Bapak Ibu. Dan selamat bergabung juga untuk David dan Ibu Cinta Joyce. Ibu Meiwa, selamat bergabung. Tuhan memberkati kita semua. Ya, sukacita. Hey, selamat bergabung Vera, apa kabar? Ya, baik-baik dengan Levin ya. Tetap jadi berkat, Tuhan memberkati dan menjadi bagian hidup kita. Baik Bapak Ibu. Oke. Saya ingin bertanya dulu, apakah Bapak Ibu bisa melihat wajah saya atau bagaimana, karena di layar saya terjadi miss begitu. Oke. Halo? Ada yang bisa kasih masukan kepada saya? Apakah Bapak Ibu bisa nonton, bisa lihat wajah saya? Karena wajah saya tidak terlihat. Oh ya, oke. Oh puji Tuhan. Oke. Bisa terlihat ya. Oh katanya gelap. Iya. Thank you sayang untuk informasinya. Jadi kalau Bapak Ibu, maafkan kalau Bapak Ibu melihat sesuatu yang agak sedikit aneh dan masalah di layar komunikasi kita, tolong diinformasikan ke saya supaya saya bisa memperbaikinya dari sini, kurang lebih seperti itu ya. Oke, selamat bergabung Ibu Levin Surya, Tuhan memberkati. Vera, apa kabar? Salam hormat buat anak-anak semua di rumah dan Levin tetap setia ya. Oke, salam bergabung juga buat Ibu Opi Rahayan Ubro. Hey Ibu Opi, aduh senang sekali lihat Ibu Opi bisa bergabung. Oke, selamat bergabung Ibu Jody Usmani. Salam hormat buat Oma, salam hormat untuk semua yang ada di sana. Dan selamat bergabung juga buat Richard Tenu dan Bapak Tony Tomasoa. Apa kabar? Selamat bergabung Ibu Emma Natalia. Nah, baik, kita kembali ke sini. Pembicaraan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 9 dan ayat 1 hingga seterusnya. Nanti saudara akan baca di rumah. Oke. Nah, baik. Saya ingin baca sebuah kisah perjalanan hidup seorang tokoh iman yang berpengaruh kepada sejarah dunia kekristenan. Dia adalah seorang wanita hebat dan sangat-sangat luar biasa. Selamat bergabung Pak Pendeta Franz Wakerwa dari Papua. Tuhan memberkati orang-orang Papua. Tuhan membuat tanahnya semakin subur. Diberkatilah lautnya, diberkatilah luar biasa.
Oke, selamat bergabung juga untuk Reynal Yoris. Waduh, senang sekali Bung Reynal bisa bergabung. Selamat. Oke, thank you Bapak Devi Waktung Lawar yang sudah memberikan informasi, dan kepada semua teman-teman yang sudah memberi informasi bahwa layar kita sudah mulai oke. Nah, selamat bergabung untuk Bapak Alfian Soplani Yehezkiel, dan sekaligus selamat bergabung buat saudara laki-laki saya, Brother James Pati, laki-laki gagah di Maluku ya. Oke, nah hari ini saya ingin sharekan sebuah cerita tentang Ibu Corrie ten Boom. Siapa wanita ini? Wanita yang memiliki hati Tuhan, luar biasa. Saya membaca beberapa kisah kehidupan perjalanan dari Ibu Corrie ini yang telah memberikan dampak yang begitu luar biasa bagi kami. Selamat bergabung untuk Bapak Pociam Kok dari Bogor. Tuhan memberkati, sukacita menjadi bagian hidup kita semua ya. Oke, coba saudara lihat ini. Ketika Corrie ten Boom berusia 70 tahun, ia dikunjungi oleh salah seorang yang bernama Floyd McClung dari Youth with a Mission. Floyd heran saat melihat Corrie pada usia setua ini membeli koper baru. Maka ia pun bertanya untuk apa koper baru itu. Corrie menjawab dan menceritakan bahwa ia telah mendapat suatu penglihatan di mana seorang malaikat mengunjunginya dan memberitahukannya bahwa Allah mengutusnya untuk memberitahukan Corrie bahwa ia akan hidup 10 tahun lagi. Untuk merayakan hal ini, itulah Corrie membeli koper yang baru. Tetapi 5 tahun setelah itu, yaitu pada usia Corrie 75 tahun, Corrie mengalami gangguan kesehatan yang membuatnya harus tinggal di rumah sakit dan mengalami kesakitan luar biasa. Saat itulah Floyd kembali mengunjunginya. Dalam percakapan mereka, Corrie memberitahukan kepada Floyd bahwa malaikat yang sama telah mengunjungi dan memberitahukan kepadanya bahwa sekalipun Allah masih memberinya waktu untuk hidup 5 tahun lagi, tetapi Allah tahu 5 tahun itu akan penuh dengan penderitaan. Maka jika Corrie mau, Allah akan membawanya pulang lebih awal. Corrie merasa diperhadapkan pada pilihan yang sulit. Apakah ia lebih baik memilih pergi untuk tinggal bersama Tuhan atau meneruskan hidup dengan kesakitan dan penderitaan yang tidak terkira selama 5 tahun lagi? Buat kita yang memilih menghindar kesakitan dan penderitaan serta mengejar kemudahan dan kenyamanan diri sendiri, tentunya akan memilih mati. Bagaimana dengan Corrie menjawab? Ia bertanya kepada sang malaikat, "Yang mana yang akan mendatangkan kemuliaan terbesar bagi Bapakku yang di surga? Pergi bersama dia akan mendatangkan kemuliaan terbesar, atau menahan penderitaan selama 5 tahun lagi?" Malaikat itu menjawab, "Dengan tinggal di sini dan menahan penderitaan selama 5 tahun lagi, Corrie tanpa ragu memberi pilihannya, itulah yang saya pilih." Apa yang terjadi selama 5 tahun ini? Walaupun sebelumnya memang nama Corrie ten Boom telah dikenal jutaan orang Kristen di seluruh dunia, namun Allah menggunakan 5 tahun terakhir itu untuk memeteraikan dalam pikiran dan hati orang apakah artinya hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan jika itu berarti melalui sakit dan penderitaan. Saya tahu ini tidak mudah dan tidak gampang. Susah itu tidak ada gunanya katanya, kata lagu. Tapi saya mau kasih tahu, kesulitan itu ada gunanya. Tuhan bisa pakai kesulitan. Tuhan bisa pakai sakit penyakit. Tuhan bisa pakai semua yang tidak enak untuk mendatangkan yang baik bagi kita. Rotan pada bagian yang kita disiplinkan anak, itu tidak enak bagi daging, itu tidak enak bagi anak kita. Tapi sadarkah saudara, rasa sakit itu mengembalikan dia kepada jalur yang benar.
Selamat bergabung Bapak Hengki Patikawa, dan selamat bergabung Ibu Levi Salamoni, dan selamat bergabung Ibu Lydia Eka Lydia. Apa kabar Ibu Eka? Tetap semangat, orang New York ya. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung Ibu Olive Watimena. Tetap semangat Ibu Olive ya. Oke, baik, saya mau kasih tahu. Corrie ten Boom diberitahukan Tuhan di usia 70 tahun bahwa umurnya akan ditambah 10 tahun lagi. Tapi di usia 75 tahun, kita dapati dia sakit dan dia hidup di rumah sakit. Dan kemudian malaikat Tuhan yang sama memberitahukan, apakah kamu mau memilih meninggal, pergi sama Tuhan, atau tetap hidup dalam kesulitan, dalam kesakitannya dia. Lalu dia bertanya kepada malaikat itu, dua pilihan saya diperhadapkan. Dari dua pilihan ini, mana yang terbaik menurut kehendak Bapa di sorga? Lalu dia bilang, malaikat bilang, tinggal 5 tahun lagi dalam kesakitanmu. Saudara, itu tidak gampang. Itu yang saya bilang, menjadi alat peraga Tuhan itu tidak mudah. Hosea dianjurkan menikah dengan pelacur. Saudara bisa bayangin, menjadi alat peraga itu tidak mudah. Mengikuti Yesus itu tidak mudah, bos. Itu tidak mudah, bos. Kenapa saya bilang tidak mudah? Tidak mudah dalam ukuran daging. Kenapa? Karena mata sinis, gosip, serta ucapan pedas akan kamu terima. Katanya ikut Tuhan, masalah silih berganti. Katanya melayani Tuhan, masalah datang. Loh, katanya ikut Yesus, enak. Apa yang enak? Kamu ada masalah kok. Ekonomimu juga kurang. Kamu ada dalam tekanan. Toh kamu juga ada kena sakit. Semua orang bisa mencibirkan bibir. Sama seperti murid-murid mendiskusikan, dari mana datang butanya itu? Apakah dosanya dia atau dosa orang tuanya? Manusia paling cepat melihat ke belakang, sementara Tuhan melihat ke depan. Kita tidak bisa rubah sejarah. Sejarah akan tetap seperti itu. Tapi kita bisa merubah masa depan kita. Kita bisa rubah pola pikir kita. Kita bisa rubah sikap hati kita dalam meresponi setiap situasi. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita punya masalah hidup hari ini. Saya tidak mengerti berapa banyak dari kita sedang mengalami tekanan hidup. Saya tidak mengerti berapa banyak dari kita sedang mengalami sikap-sikap yang tidak enak yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Saya tidak mengerti. Tapi saya pun harus mengatakan, setiap didikan selalu mengajarkan kita untuk next level. Seorang anak, dia akan tetap ada di kelas yang sama kalau dia tidak melewati yang namanya ujian. Ujian itu penting. Ujian itu penting. Ayub, bagaimana dia melewati musim-musim susahnya dia. Tapi tahukah saudara bahwa dia kembali kepada Tuhan dan bukan cuma itu. Coba saudara, dalam tekanan seperti itu pun istrinya mengajak Ayub untuk menyangkal Tuhan. Coba saudara, dari mana understanding ini bisa dimengerti? Orang yang berjalan dengan kita bertahun-tahun bisa mengatakan, lupakan Tuhanmu, buang Tuhanmu. Tuhan seperti apa yang kita ikuti ini? Kamu menyembah Tuhan, kamu bangun mezbah, kamu beribadah, kamu ke gereja, kamu baca Alkitab, kamu berdoa, tapi kok masih ada masalah? Saya mau kasih tahu bos saudara, Yesus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Kalau hanya karena beras di rumah kamu menyangkal Yesus, kalau hanya karena tekanan ekonomi yang membuat kamu meninggalkan Tuhan, kalau hanya karena ketampanan orang-orang yang di luar Tuhan datang mencoba untuk mengganggu kamu, terus kamu terlena dengan dosa-dosa seperti begitu, kamu melupakan Tuhan. Hei, hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, beberapa dari saudara SMS saya secara pribadi, Pak Pendeta, saya sampai hari ini belum menikah. So what? So what? Allah punya agenda bagi kita. Allah punya tujuan bagi kita. Pak Pendeta, hari ini saya diliputi dengan tekanan hidup. Gitu.
Ada yang SMS saya, Pak Pendeta, bagaimana memperbaiki suami saya? Kamu nggak bisa memperbaiki manusia, kamu nggak bisa memperbaiki suamimu. Yang kamu lakukan adalah kerjakan bagian kamu sebagai seorang istri. Lakukan bagian kamu, dan saya tahu itu sulit. Tapi ketika saudara mencoba untuk mengerjakan bagian saudara sebagai seorang istri, saudara satu waktu, ini kan soal waktu, saudaraku, soal waktu. Seperti beberapa hari yang lalu saya katakan, bongkahan batu menutupi perjalananmu di depan. Belajarlah memukul terus itu batu. Gunakan palu, gunakan doamu, pakai lututmu. Sekali lagi saya ulangi kata ini, saudaraku. Unta tidak bisa kamu naiki kalau dia tidak berlutut. Unta berlutut baru Anda bisa menaikinya. Kita tidak bisa menaiki unta kalau unta tidak berlutut. Maksudnya apa? Dengar, saya mau kasih tahu. Rasul Yakobus berkata doa orang benar besar kuasanya. Rasul Yakobus dikenal sebagai rasul dengan lutut unta. Kalau Anda ada dalam masalah, belajarlah berlutut tanpa mengungkit-ungkit yang sudah lewat. Belajar mengucap syukur dan berdoa. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Pendetamu nggak bisa menyelesaikan masalahmu. Saya dilahirkan hanya untuk memberikan senter, artinya untuk menunjukkan jalan kepada saudara. Saya memberikan nasihat, memberikan solusi buat saudara. Tapi saya bukan eksekutor yang menyelesaikan masalahmu. No. Kalau Anda dan saya mengerti kehendak Allah, Dia tahu persis apa yang harus Dia buat untuk saudara. Yang saya sesalkan, bukan sesalkan, tapi mempertanyakan. Ini murid-murid kok mempertanyakan dari mana datang butanya, dari mana datang persoalan hidupnya. Kita lebih banyak menyoroti apa yang sudah lewat gitu. Tapi Tuhan menyoroti apa yang sedang terjadi di depan ini. Sekali lagi, kalau iblis datang mengganggu kamu dengan masa lalu, ingatkan dia akan masa depannya. Dan beritahu dia bahwa masa depan saya di dalam Yesus, ya dan amin. Nah, coba saudara lihat ini. Corrie ten Boom adalah pelajaran begitu bagus banget buat kita. Jangan lupa ini, saudaraku. Setelah orang buta itu disembuhkan Yesus, dan Yesus meludah, kemudian dia aduk dari tanah, ludahnya itu kemudian tempel pada matanya. Nah, saya mau kasih tahu, kemudian dia perintahkan, basuh dirimu di kolam Siloam. Kan kurang lebih begitu. Nah, ini asik nih. Kamulah utusan Tuhan. Kamu utusan Tuhan. Nah, mari saya kasih tahu buat saudara. Lihat. Ayat 7. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, saya mau kasih ingat Bapak Ibu semua. Ujian itu penting supaya kita melek mata. Ujian tekanan itu penting supaya kita melek mata melihat kemuliaan Tuhan. Gitu. Jangan buru-buru menyalahkan siapapun. Jangan buru-buru menghakimi siapapun ketika saudara ada dalam masalah. No. Saya lebih banyak mengoreksi diri saya. Saya lebih banyak menghancurkan daging saya. Saya lebih banyak membunuh egoisnya saya. Nah, kalau saudara mengikuti Facebook saya, saudara mengikuti Instagram saya, Bung Fendi, saudara akan lihat bagaimana saya posting-posting hal-hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Saya mencoba untuk masak dan menyenangkan istri dan anak-anak saya. Saya mencoba untuk melakukan yang terbaik buat mereka. Hai suami-suami dimanapun Anda berada hari ini, mari lakukan bagianmu. Lakukan bagianmu. Lakukan bagianmu. Ya. Nah, selamat bergabung Ibu Veldan Samson. Selamat bergabung Ibu Yohan Samu-Samu. Amin. Tuhan baik Ibu Yohan ya. Nah, Bapak Pociam Kok. Tuhan baik. Amin. Thank you. Nah, coba saudara lihat ini. Sikap hati itu penting. Ya. Dikatakan begini, pergilah basuh dirimu dalam kolam Siloam. Nah, ini artinya apa, saudara? Coba lihat. Lagu buat apa susah? Lagu
Buat apa susah? Susah itu tidak ada gunanya. Bukan lagu yang tepat. Ya. Sejak lama manusia tahu bahwa walaupun kesusahan itu tidak nyaman dan menyakitkan, tetapi banyak orang mendapatkan manfaatnya, bukan? Dari setiap situasi sulit. Berapa banyak dari iman saudara menjadi kuat karena situasi sulit? Berapa banyak iman saudara makin gila dengan Tuhan ketika situasi dan tekanan hidup datang? Harapan tidak akan pernah mengecewakan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia meluruskan jalan bagimu. Ayub penderitaannya begitu berat. Dan saya tahu menjadi alat peraga seperti Ayub untuk dunia sekarang, waduh itu berat bos. Berat. Ibu Anshe Leweharila, halo Ibu Polwan yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Anshe, tetap semangat Ibu Polwan. Tuhan memberkati kepolisian, Tuhan memberkati para militer yang telah berjaga-jaga atas kota kita, atas negara kita. Damai sejahtera Kristus menyertai setiap keluarga besar kepolisian dan militer dimanapun berada. Ya, coba saudara lihat ini. Sikap hati itu penting. Sikap hati itu penting. Hidup menjadi kuat melalui kesusahan. Kebenaran ini begitu mudah kita temukan dalam alam ini, bukan? Kesusahan itu penting. Dengar baik. Kalau Anda punya masalah, tidak serta-merta orang datang bisa menolong saudara begitu cepat. Sadar saudara, bahwa Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu indah pada waktunya tanpa kita sadari. Gini, Yohanes pasal 2 tentang perkawinan di Kana. Mereka kehabisan anggur. Beberapa dari Anda kalau ingin mendengarkan khotbah saya ini, Yohanes pasal 2 tentang perkawinan di Kana, saudara bisa mengunjungi Facebook page Rockdover. Itu berseri. Nah, nanti minggu besok saya akan berbicara juga tentang Yohanes pasal 2. Saya masih tetap di situ. Dan bagaimana hal-hal yang tidak kita lihat dari sudut pandang kebanyakan orang, tapi itu justru yang dilihat oleh Tuhan. Nah, mari saya kasih tahu. Selamat bergabung Ibu Yudit Fabiola dari Belgia ya. Oke, selamat bergabung, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung Ibu Oci Wali-Wali. Yeay, selamat bergabung Nona Oci. Sukacita dan damai sejahtera Kristus terus menjadi bagian kehidupan Ibu Oci Wali-Wali. Sedap. Oke, sukacita Tuhan menjadi bagian hidup kita. Nah, kembali ke sini. Sadari betul bahwa lagu buat apa susah, susah itu tidak ada gunanya. Bukan lagu yang tepat untuk kehidupan kekristenan kita. Tekanan itu penting. Persoalan itu bagus buat jiwa kita. Riko Mail, apa kabar? Selamat bergabung, Bung Riko. Tuhan memberkati, tetap semangat. Bagi Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung di akhir program kita ini, saya berharap Bapak Ibu bisa mendengarkannya kembali supaya saudara bisa menangkap kerangka berpikir dan kerangka pembicaraan apa yang sedang saya bahas hari ini. Dan hey Bung Dodi dari Papua, aduh Tuhan memberkati ya. Ini baik sekali buat Bapak Ibu semua untuk kita belajar bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, saya beri judul pesan sharing kita hari ini adalah susah itu ada gunanya ya. Jadi tidak semua kesusahan itu mendatangkan maut bagi kita, tapi kesusahan itu mendatangkan otot-otot spiritual yang begitu kuat. Nah, Alkitab bilang begini. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu mengandung janji untuk hari ini, besok, dan selamanya. Bagaimana Anda tahu bahwa kualitas ibadahmu itu bermakna dan sangat berkualitas kalau tekanan itu datang dalam hidupmu? Dengar, Israel, perhatikan ini. Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka lewati apa? Padang gurun. Nah, bahasanya Tuhan kepada Musa dan Harun, bawalah bangsaku ini ke padang gurun. Untuk apa? Ibadah. Jadi, ibadah yang paling bermakna adalah ibadah di padang gurun. Ibadah di tengah-tengah kesesakan. Ibadah yang di tengah-tengah kesulitan. Ibadahmu, air matamu
akan menarik sorga datang intervensi dengan cara yang tidak biasa. Sadarkah saudara bahwa Tuhan tidak pernah curang? Baru-baru ini, kemarin, saya tuh pengen di Indonesia, di daerah Amerika sini, di daerah kita tuh ada satu masakan yang saya suka nasi bungkusnya. Kalau di Ambon, di Indonesia bilang nasi bungkus ya. Saya suka makan nasi bungkus itu karena buat saya itu enak ya. Saya seperti bernostalgia kembali ke Indonesia begitu kurang lebih ya. Merasa Indonesia itu dekat di mulut dan hati begitu. Nah, salah satu dari jemaat kami, dia SMS mengatakan bahwa, Pak Pendeta, jam 12 siang, jangan lupa ambil nasi bungkus di tempat yang, restoran yang buat nasi bungkus itu. Nah, singkat cerita saudaraku, kami mendapatkan nanti jam 12 siang sebentar. Ya, saya lagi tunggu-tunggu kurang lebih 4 jam lagi baru kita makan tuh nasi bungkus ya. Nah, itu yang saya mau bilang buat saudara. Apa yang kamu tidak pikirkan, apa yang tidak pernah ada di pikiranmu, apa yang tidak pernah kamu dengar ucap timbul di hati, justru Tuhan kirim orang untuk memberkati kita. Beberapa minggu yang lalu, saya adalah salah satu orang yang pemakan madu. Madu, saya sangat suka madu. Karena itu adalah memberikan penjelasan Alkitab buat saya. Karena Alkitab berkata bahwa firman itu seperti madu, manisnya dan menyejukkan hati, sadap. Jadi minggu-minggu lalu saya dapat 3 botol madu. Wow, semuanya original, benar-benar organik, ya, baru semua. Itu the best madu gitu ya. Nah, dan saya menikmatinya sampai hari ini. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau saudara tanya, saya masih tetap menjaga kesehatan saya. Saya tidak mau menikmati atau makan makanan yang tidak penting buat saya. Beberapa kali istri saya dan anak-anak saya pengen makan yang namanya Kentucky Fried Chicken. Nah, saudara tahu Kentucky Fried Chicken itu berbeda banget dengan Kentucky Fried Chicken yang ada di Indonesia. Kalau yang ada di Indonesia itu berasa bumbu banget. Tapi kalau yang di sini, Anda hitung-hitung seperti makan ayam saja. Nggak rasa apa-apa. Gitu. Nah, tapi karena tinggal di sini, mau atau tidak mau kita harus belajar untuk menikmati apa yang ada. Nah, sekali lagi saya bilang buat saudara, menjaga kesehatan itu penting. Ya, jangan sia-siakan hidup saudara. Tuhan itu baik. Kerjakan bagianmu di dalam Tuhan selagi masih ada waktu. Tuhan memberkati kita. Saya akan mengakhiri program kita pagi ini. Pagi waktu Dover dan malam waktu Ambon. Dan saya titip perkataan saya terakhir ini. Seseorang yang mengembangkan dirinya pasti mengalami kemajuan. Saya ulangi. Seseorang yang mengembangkan dirinya pasti mengalami kemajuan. Jangan mundur dengan setiap situasi yang kita hadapi. Maju terus, andalkan Tuhan, nikmati Yesus. Sebelum saya mendoakan Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu saudara lihat dan dengar, dan perlu saudara sepakat dengan saya dari tempat ini. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang bermasalah pada pikiran, ya, saudara termakan dengan racunnya perkataan-perkataan orang, perkataan-perkataan negatifnya orang, lalu itu membawa saudara kepada pikiran yang akhirnya saudara stres dan tertekan. Mungkin juga saudara depresi. Nah, saudara bisa letakkan tanganmu seperti saya begini. Nah, kemudian kalau beberapa dari Anda yang bermasalah pada penglihatan, saudara bisa letakkan tanganmu, masalah pada pendengaran, masalah pada tubuh jasmani saudara, letakkan di bagian yang sakit. Lalu kemudian, kalau beberapa dari Anda yang memiliki masalah
kepada hati. Contoh, tidak mau mengampuni, sulit menerima kekurangan orang lain, sulit mengaplikasi kehidupan Yesus. Saudara bisa letakkan tangan saudara di tangan kananmu di dadamu. Lalu ke beberapa dari Anda yang mungkin masalahnya, Bapak Pendeta, saya masalah ekonomi. Suami saya di PHK-kan, ya, lay off. Saya tidak tahu harus seperti apa. Berarti itu masalah ekonomi, bukan? Bapak Ibu bisa taruh tangan kananmu di bagian perut, oke? Kepada Bapak Ibu yang memiliki masalah pada tanggung jawab, contoh, saudara yang lari dari tanggung jawab menghidupi istri dan anak-anak, saudara lari dari tanggung jawab menghidupi keluarga, letakkanlah tanganmu di bahu. Saya akan berdoa dari tempat ini untuk Bapak Ibu semua. Saya akan mengerjakan apa yang menjadi bagian saya, yaitu adalah mendoakan dan menginspirasi Anda semua. Teruslah mengerjakan kehidupan Tuhan di dalam kehendak Allah. Nah, sebelum saya berdoa, saya menyapa dulu untuk teman-teman yang baru bergabung. Selamat bergabung, saudara laki-laki saya, sahabat, teman pelayanan sekaligus senior saya, Bapak Jerry Pais. Bapak Jerry Pais, tolong sampaikan hormat saya buat Usi Fiona. Kalau Bapak Ibu dan saya tertarik untuk mendengarkan lagu-lagu rohani, Bapak Ibu dapat mengunjungi YouTube. Kalau Bapak Ibu di tahun-tahun sekitar tahun-tahun 20-an ke bawah begitu ya, 90 ya gitu, saudara dengar kaset-kaset lagu yang judulnya VOG gitu ya, Voice of Galilea atau Voice of Generation begitu. Nah, itu dinyanyikan oleh kakak laki-laki saya, istrinya Fiona Likumahua. Oke. Nah, saudara bisa dengan lagu-lagunya mereka, saudara dapat menginspirasi kamu untuk menghidupi hidup dengan cara yang berbeda begitu ya. Nah, selamat bergabung untuk saudara saya, Ibu Alia Putri. Apa kabar Ibu Alia Putri? Tetap semangat, tetap jalanin hidup. Salam hormat saya buat Bapak Sibarani dan Profesor Bene. Nah, doa saya Bene harus menggenapi rencana Tuhan, mencapai mimpi besarnya dia sebagai seorang anak yang luar biasa. Senang sekali bisa lihat Ibu Alia bergabung di program pagi ini, Fendi Menyapa. Selamat bergabung juga untuk Ibu Rajawane, dan kemudian selamat bergabung untuk Ibu Iren Soisa dan Ibu Koce Manuhutu. Ibu Rosalinda Manalu, selamat bergabung. Tuhan memberkati kita semua, dan selamat bergabung juga untuk Asarela, dan selamat bergabung untuk Gabriel Toisuta ya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat jalanin hidup dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari, seperti yang tadi saya bilang, kalau Anda bermasalah di pikiran saudara, stres, tekanan, dan sebagainya. Kemudian kalau saudara bermasalah di hati saudara karena sulit mengampuni, kemudian saudara bermasalah di bahu, artinya saudara meninggalkan tanggung jawab saudara sebagai suami atau istri atau anak-anak dalam menghormati dan membesarkan anak-anakmu atau menghormati orang tua, Anda kehilangan waktu-waktu itu, saya akan doakan Anda dari sini. Lalu kemudian kalau saudara bermasalah pada ekonomi, letakkan tanganmu di perut ya. Dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua. Dan bagi beberapa dari Anda yang bermasalah mungkin jantung, ginjal, paru-paru, usus, apa saja. Mungkin beberapa dari Anda yang sedang mengalami COVID-19, saya berdoa buat saudara dari tempat ini. Dan Tuhan Yesus adalah sumber kesembuhan itu, akan menyembuhkan setiap kita di tempat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Tuhan, seperti topik pembicaraan kita pagi ini, susah itu ada gunanya. Tekanan itu ada gunanya. Persoalan hidup ada gunanya. Masalah ada gunanya. Segala sesuatu yang dirasa itu berat bagi kami, ada gunanya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan. Bapa, bagaimana seperti terjadi pada Yohanes pasal 2. Engkau bergerak di balik belakang layar Tuhan untuk menghadirkan mujizat air menjadi anggur. Hal yang sama pun terjadi buat saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan dan mengalami Tuhan hari-hari ini lewat tekanan hidup. Tuhan, kami berdoa bagi beberapa mereka yang sedang menyentuh bagian kepalanya karena stres dan tekanan depresi mungkin.
Tuhan, kami katakan hari ini pulih sembuh dalam nama Yesus. Aku perkatakan Tuhan, Allahku adalah Allah yang menyembuhkan. Tuhanku adalah Tuhan yang menyembuhkan. Datanglah kepada saudara-saudaraku ini. Sembuhkanlah mereka. Aku perkatakan Tuhan, mujizat Bapa terjadi kepada mereka yang telah lahir, artinya telah lari dari kenyataan hidup, lari karena meninggalkan tanggung jawab dalam membesarkan anak-anak. Lari dari tanggung jawab dalam memperhatikan istri dan keluarga. Tuhan, kembalikanlah mereka dalam nama Yesus. Kepada suami yang telah pergi bertahun-tahun dan tidak kembali kepada istri yang sah, dikembalikan dalam nama Yesus. Tuhan, aku perkatakan Tuhan, pernikahan-pernikahan Kristen mulai dipulihkan hari-hari ini. Aku perkatakan mujizat Tuhan terjadi atas keluarga dan rumah tangga. Anggur baru kemudian datang lagi dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan, aku perkatakan kalau Tuhan lakukan mujizat untuk peristiwa perkawinan di Kana, Tuhan yang sama melakukan mujizat itu juga kepada Bapak Ibu yang sedang mengalami problem rumah tangga. Tuhan, kami berdoa, kami perkatakan Tuhan kepada saudara-saudara kami yang meletakkan tangan pada dada. Karena tekanan dan desakan, karena tidak mengampuni, karena kebencian, karena iri hati. Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sikap hati yang benar ketika meresponi kebencian atau umpatan, fitnahan, gosipan yang dilakukan dan dilontarkan oleh orang lain. Ajar kami untuk membesarkan hati kami untuk melepaskan pengampunan dengan sikap hati kami yang benar. Tuhan, berkatilah setiap kami di tempat ini. Aku percaya Tuhan tidak pernah curang. Bapa di surga, kami perkatakan hari ini Bapa, mujizat yang sama juga Tuhan terjadi untuk setiap kami yang sulit mengampuni, untuk kami terbuka dan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Tuhan, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari segala bentuk kebencian di hati, iri hati, cemburu, dan sebagainya. Tuhan Yesus, perkataan yang sama Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Sembuhkan dan jamah Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu yang sedang meletakkan tangan pada perut. Bapa di sorga, aku berdoa dalam nama Yesus. Jamah mereka. Beberapa mungkin Tuhan sedang bergumul dengan ekonomi keluarganya. Tuhan lihat air mata mereka. Tuhan lihat doa-doa mereka. Tuhan, beberapa mungkin sedang susah untuk mendapatkan sekilo beras aja susah. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, aku ambil perasaan itu. Tuhan, kalau hari ini hamba bisa menikmati berkat Tuhan, bisa menikmati buah-buah yang Tuhan berikan. Tuhan, bukankah Tuhan yang sama memberkati saudara-saudaraku? Mereka yang ada di desa-desa, mereka mengalami kesulitan ekonomi. Mereka yang mengalami hal-hal yang paling parah dalam hidup. Tuhan, tolong Tuhan. Dan kiranya orang yang punya lebih tidak menutup mata kepada yang kurang. Dan kiranya orang yang kurang tidak memalukan Tuhan. Tapi mereka tahu bagaimana mereka bereaksi tentang hidup ini. Tuhan, berkati saudara-saudara kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa program ini menjawab semua kebutuhan kami Tuhan. Roh Kudus, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan air mata mereka Tuhan rubah dengan sukacita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk saudara-saudara yang masih tetap bekerja sampai hari ini. Tuhan, kami tetap bersyukur untuk orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, tolong Bapa di surga, cukupkan biaya hidup anak-anak dalam pendidikan, dalam apa saja. Tuhan, cukupkan Tuhan. Aku percaya Tuhan tidak pernah curang. Tuhan, kalau hari ini Engkau lihat ada beberapa yang sulit membayar uang sekolah. Tuhan, tolong Bapa di surga. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan, satu hal yang kami belajar dari pelajaran program pagi ini. Susah itu ada gunanya. Tuhan, perceraian orang tuaku telah membuat pelajaran mahal untuk aku membangun keluarga dengan cara yang berbeda, dengan nilai-nilai yang berbeda. Perceraian papa dan mamaku telah membuat aku melihat kedewasaan hidup dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang melihatnya.
Tuhan, aku bersyukur Tuhan Yesus untuk langit terbuka di mana Tuhan memberkati keluarga-keluarga Kristen. Hari ini jika beberapa dari keluarga Kristen yang sedang mengalami perceraian, aku berkatakan hari ini Tuhan, Bapa pulihkan hati mereka. Pulihkan hati mereka. Pulihkan ekonomi mereka. Mungkin mereka bercerai karena ekonomi. Mungkin mereka bercerai karena istri ego atau suami ego. Mungkin mereka bercerai karena ketidakcocokan lagi. Tuhan, kembalikan rasa cinta waktu mereka pertama kali saling mengenal. Tuhan, kembalikan dalam nama Yesus. Aku perkatakan mujizat terjadi dalam nama Yesus. Aku perkatakan sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan, terima kasih untuk pagi sukacita, pagi mujizat. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta yang ada di pedalaman-pedalaman pulau-pulau terkecil yang sulit dijangkau oleh transportasi dan komunikasi. Tuhan, suburkan mereka dengan cara-Mu. Buatlah mereka berbuah, berkati anak-anak mereka. Mungkin anak-anak mereka tidak mendapatkan pendidikan seperti kebanyakan orang di kota. Tuhan, cukupkan Tuhan. Tuhan, kecerdasan di atas rata-rata. Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba-Mu. Berkati urapi mereka dalam nama Yesus. Bahkan dari tempat ini kami berdoa buat Amerika. Tuhan, kami berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang ada di Texas, di Louisiana, dan di beberapa tempat yang sedang mengalami badai musim dingin yang sangat ekstrim. Tuhan, tolong Roh Kudus. Kurang lebih Tuhan, ada sudah puluhan orang yang meninggal karena kebekuan, karena kedinginan. Transportasi terbatas, listrik padam, untuk distribusi air bersih terbatas. Orang-orang bagaimana Bapa dan Mama membakar kursi mereka untuk menghangatkan keluarga-keluarga mereka. Bagaimana mereka membakar sebagian pakaian mereka untuk mendapatkan kehangatan dan menyelamatkan anak-anak. Bagaimana dari mereka ada yang keracunan gas monoksida dan karena asap kendaraan, karena mereka menyalakan mesin mobil untuk menghangatkan rumah. Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan. Kami tahu bahwa persiapan itu penting untuk menghadapi situasi sulit. Tuhan, tolong kami juga sebagai orang Kristen untuk menghadapi situasi sulit. Tuhan Yesus, tolong hari ini jika Tuhan mendapati ada beberapa dari kami yang sedang mengalami sakit COVID-19. Tuhan, sembuhkan dan jamah. Berkati semua tenaga para medis. Berkati semua para TNI Polri yang berjaga-jaga atas keamanan kota-kota. Tuhan berkati. Dan terima kasih Tuhan untuk distribusi bantuan kepada semua daerah Texas dan sebagainya khususnya. Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Roh Kudus, terima kasih. Aku percaya semuanya akan kembali pulih dalam waktu Tuhan. Dan Tuhan tolong setiap kami. Sehatkan kami, bantu kami untuk mengerti rencana Bapa di dalam setiap kehidupan ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Untuk sukacita Yesus, untuk hadirat-Mu, terima kasih Bapa untuk program ini. Tuhan, buat kami untuk terus tersenyum. Roh Kudus, bantu kami untuk terus mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Aku tutup program ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita semua. Sampai jumpa di hari-hari berikut. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat Bapak Ibu. Tuhan ada dengan setiap kita. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat bergabung Bung Ishak Kilmanun dan Ibu Elvira Japrianto dan Eleunadita Boyhard, Ina Siska Dahoklori, semua Ita Manuputi. Selamat bergabung Bapak Leo Elwarin, Mari Sani, berkati semua, Prilly Hursefuni, semua, Billy Dewana, Tuhan berkati, Bapak Theo Kristi, Tuhan memberkati. Bapak Theo, saya senang sekali, saya sudah dengar apa yang Bapak Theo ulas tentang bagaimana menyikapi apakah orang Kristen harus divaksin atau tidak. Dan saya dari tempat ini juga sekaligus saya memberitahu kepada Bapak Ibu, para pendengar dan penikmat program Fendi Menyapa, Anda dapat mengunjungi Facebook dari Bapak Theo Kristi.
Beliau mengulas panjang lebar soal COVID-19 ini, apakah orang Kristen bisa divaksin atau tidak, dan kiranya itu mendapat jawaban yang jelas bagi Bapak Ibu semua ya. Oke, terima kasih Bu Ade Riri, Tuhan memberkati kita semua dan sukacita menjadi bagian hidup kita. Sukses untuk kita semua. Patrick Manaha, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bagi Bapak Ibu yang terlambat mengikuti program ini, Bapak Ibu, sesungguhnya saya tidak mematok waktu dan jam hari apa begitu. Saya akan selalu hadir kepada Bapak Ibu mendadak dan tiba-tiba. Ya, kurang lebih seperti Tuhan Yesus begitu kah? Datang tiba-tiba begitu. Bercanda ya. Nah, tapi saya akan selalu hadir di depan saudara dalam waktu-waktu yang tidak ditentukan atau waktu-waktu yang tidak dipatenkan begitu. Nah, kalau saya ada ada pesan Tuhan yang saya harus sampaikan, saya akan live begitu. Jadi makanya saya namakan program ini Fendi Menyapa. Jadi kalau saya menyapa saudara, itu pertanda bahwa ada kehidupan di antara kita. Ya, Tuhan memberkati dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung bersama dengan saya. Sungguh menjadi kehormatan besar untuk saya bisa berbagi berkat satu dengan yang lain. Hei, sebentar saya sapa dulu Bapak kekasih saya. Bapak Bruri Nanulaita, apa kabar Bapak Bruri? Sukacita Yesus tetap ada bersama dengan Bapak Bruri. Oke, sampai jumpa di hari-hari berikut. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.